Transportasi andalannya Jawa Timur akan hadir di wilayah Malang Raya. Namanya adalah Transjatim. Rencananya, Transjatim akan mulai beroperasi di wilayah Malang Raya pada bulan Oktober 2025. Sembari menunggu Transjatim launching nih, aku pengen tanya mengenai pendapat tentang hadirnya Transjatim yang akan mengaspal di bumi Arema bersama 3 mahasiswa UIN Cantik Malang. Ada Dava, Bilkis, dan Maya. Disapa dulu Tribuners yang ada di rumah. Halo, Halo Tribuners. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mungkin bisa perkenalan diri satu-satu. Halo, aku Dava dari Sastra Inggris UIN Malang. Halo, aku Bilkis Nafisya Cimroa dari Sastra Inggris UIN Malang juga. Halo, aku Maya dari Sastra Inggris UIN Malang juga. Sama. Oke, nah mungkin kalian sudah mendengar ya kabar tentang Transjatim ini akan mulai beroperasi di wilayah Malang Raya pada bulan Oktober 2025. Nah, sebagai mahasiswa anak rantau nih, gimana pendapat kalian? Menurut aku, sebagai mahasiswa yang rantau, adanya Transjatim ini membantu banget sih, Kak. Jadi, aku cukup excited lah kalau misal menyambut gitu. Soalnya, untuk aku sendiri, aku kan nggak punya kendaraan pribadi ya. Jadinya, kalau misal ada Transjatim, itu bisa membantu banget. Misal aku mau pergi ke mall gitu, tapi nggak ada kendaraan gitu, atau pingin yang terus lagi punya banyak waktu, ini bisa nih kalau pergi jalan-jalan naik Transjatim gitu. Berarti dengan hadirnya Transjatim ini bagi Dava sangat membantu ya? Iya, Apalagi sangat bagi membantu. orang yang tidak memiliki kendaraan itu sangat-sangat terbantu. Iya, betul. Oke, kalau menurut pendapat Bilkis, Kalau menurut aku kurang lebih sama sih kayak Dava. Apalagi Malang ini kan terkenalnya sama kota pendidikan ya Mbak. Isinya banyak sekali universitas yang berseberangan gitu kan. Pasti bakal terbantu banget sih kalau ada Transjatim buat teman-teman yang mungkin dari rumahnya tuh nggak bawa kendaraan di kota Malang, itu pasti bakal terbantu buat mobilitas kesana kesininya naik Transjatim. berarti lebih mudah juga gitu Iya. kan, yang menjangkau daerah sini, daerah situ, seperti itu. Kalau Maya? Nggak jauh beda dari teman-teman saya, ya sama aja sih. Pastinya terbantu, soalnya kan beberapa temanku, aku sendiri juga nggak bawa kendaraan, terus bisa pakai Transjatim. Misalnya kalau ada acara kampus juga, kampus kita kan di UIN kan ada 3 kampus ya, kampus 1, kampus 2, sama kampus 3. Kampus satunya di Gajayana, 2 sama 3-nya ada di Batu. Jadi kalau misal mau ada acara di kampus 2 ataupun kampus 3, kita bisa pakai Transjatim gitu. Jadi nggak perlu repot-repot lagi nyari tebengan atau apa Iya, gitu, betul. cukup pakai Transjatim aja, apalagi katanya harganya juga terjangkau gitu, jadi sangat efisien sekali. Oke, berarti kan ini kan Transjatim ini kan ada 15 bus yang akan beroperasi Iya. berarti menurut kalian ini bisnya sangat-sangat terbantu ya? Iya sih, apalagi kan ini katanya 15 bus. Wah, itu banyak banget. Jadi menurut aku, adanya Transjatim ini bisa membantu mahasiswa, juga para wisatawan-wisatawan yang pengen jalan-jalan ngelilin Malang itu juga bisa, Mbak. Gitu. Lalu? Setuju sih. Di Malang juga kan banyak turis ya. Apalagi ada kayu Iya. tangan kan. Itu pasti bakal terbantu sih dari warga lokalnya sendiri, terus mahasiswa yang ngerantau sama Wisatawan. wisatawan. Ya. Oke, dan ini kan koridornya itu kan ada koridor 1 dengan rute dari terminal Hamid Rusdi Ya. menuju terminal Landung Sari dan terminal Batu, ya kan? Iya. Pastinya itu ada shelter-shelternya, itu yang dilalui ada jalan Kawi, Bandung, terus Gajayana, Telogomas, dan Terminal Batu. Seperti itu yang aku ketahui gitu kan. Nah, menurut kalian nih, rute-rute seperti itu apakah sangat membantu mahasiswa? Sangat membantu sekali, Mbak, karena eh, itu kan rute-rute yang dituju sama bisnya ini tuh ada, itu bisa melewati
Universitas Brawijaya, UB, UM, terus UIN, Unisma, UMM itu terlewati semua kan. Nah, itu bisa buat mahasiswa-mahasiswa yang mungkin rumahnya agak jauh, itu bisa untuk naik transportasi publik buat ke kampusnya gitu. Apalagi saya pernah kemarin saya baru baca di berita Tribun itu terminal Landung Sari atau terminal Hamid Rusdi atau nggak salah saya lupa itu udah jarang bis yang beroperasi di sana. Kalau misal Transjatim ini bisa beroperasi, bisa mulai beroperasi, itu pasti membantu banget nggak sih untuk para penjual makanan di sana atau apa yang ininya mencari mata pencaharian di terminal-terminal tersebut gitu. Berarti membantu meningkatkan pendapatan dari Iya, UMKM pendapatan, kecil iya. itu sendiri Iya, kan ya dengan hadirnya betul. Transjatim. Iya. Oke. Kalau menurut aku dengan adanya rute yang super duper panjang ya dari sini ke Batu gitu, itu bakal ngebantu banget sih. Apalagi kayak yang dibilang Maya, UIN sendiri tuh kan ada kampus di Batu ya. Jadi buat maba-maba yang mungkin belum bawa kendaraan atau teman-teman emang yang nggak berkesempatan bawa kendaraan itu bisa banget sih. Dari Batu ke sini kan lumayan ya kalau naik ojol ataupun yang Tarifnya juga taksi lumayan online. loh, Iya. lumayan mahal gitu kan. Jadi kalau misalnya ada Transjatim bakal kebantu banget sih, atau teman-teman yang ada keperluan dari sini ke Batu atau dari Batu ke sini tuh bakal kebantu banget dengan adanya Transjatim. Bener ya. Oke. Nah, ini kan kalau misalkan tapi tuh sayangnya ya katanya nih Transjatim ini nggak berhenti di terminal Arjosari gitu. Iya. Banyak banget masyarakat terutama mahasiswa yang menyayangkan gitu. Kenapa sih kok Transjatim nggak berhenti di terminal Arjosari gitu? Kalian kan sebagai mahasiswa pulang kampungnya biasa naik apa? Kalau aku sih seringnya naik kereta. Tapi Kereta. kalau misal lagi kayak diburu-buru waktu atau enggak, misal ketinggalan kereta, karena kan kereta jadwalnya tetap ya Kak. Jadinya Nggak aku, bisa berubah-ubah kan? iya, jadi aku pernah ketinggalan kereta. Curhat nih. Jadinya aku langsung menuju Arjosari untuk Langsung gas nyari. menuju Iya, Arjosari kan kalau naik bis kan nggak ada jadwalnya gitu kan. iya betul. Jadi aku seringnya naik kereta, tapi Nah, kalau menurut misalnya Dava nih gimana? Transjatim itu nggak berhenti di terminal Arjosari? Saya disayangkan atau seperti apa? sangat disayangkan sih menurut saya, soalnya Transjatim ini kan pintu masuk keluarnya mahasiswa yang rantau-rantau gitu kan gitu. Soalnya teman saya juga sering naik bis itu menuju Arjosari juga mereka naik ojek online gitu. Jadi bisa nih kalau misal mau ke Arjosari bisa naik Transjatim itu dulu. Pengennya Dava pengen Transjatim ini berhenti di terminal Arjosari gak? Boleh pengen Boleh. sih Oke. kalau misal ada rute menuju Arjosari. Oke, nah ini kan Malang ini kan juga terkenal dengan kemacetan ya. Selain terkenal kota pendidikan, Malang ini sering macet dan sering banjir gitu. Tapi menurut kalian nih, menurut Bilkis mungkin mau menjawab gitu kan. Apakah dengan hadirnya Transjatim ini dapat membantu mengurangi kemacetan di kota Malang itu sendiri? Kalau menurut aku pribadi mungkin bakal ngebantu kemacetan itu sendiri sih Mbak. Karena dari yang aku tahu orang-orang itu walaupun punya kendaraan kadang malas macet-macetan. Jadi prefer ojek online. Nah, kalau misalnya ada Transjatim apalagi 15 bis kurang lebih itu bakal ngebantu sih buat orang-orang pindah dari kendaraan pribadi ke Transjatim, atau juga ngebantu teman-teman yang emang nggak ada yang tadinya naik ojek online karena nggak ada kendaraan jadi naik Transjatim. Apalagi kalau misalnya nanti baru rilis baru beroperasi itu pasti ini sih banyak teman-teman yang Gen Z gitu ya yang excited banget buat Kayaknya kebanyakan nyobanya. Gen Z gitu Iya ya. betul. Iya, apalagi kalangan mahasiswa sih kayaknya. Pasti Pasti kepo. suka buat Kayak nyoba-nyoba yang gimana sih baru-baru. rasanya naik Transjatim di Malang Iya. kayak gitu. Iya, apalagi katanya kan nyaman ya Mbak tempatnya. Nyaman, terus juga tarifnya murah loh. Ya, itu Cuma sih. 2.500 untuk mahasiswa, terus mahasiswa, pelajar sama santri. Kalau 5.000 untuk umum. Nah, gimana sih menurut kalian apakah harga 2.500 tuh sudah sangat terjangkau di kantong mahasiswa?
murah sih Mbak itu. Hmm. Maksudnya menurut saya itu harganya masih bisa sangat terjangkau sih untuk kita mahasiswa ini. Iya sih, apalagi kalau misalnya dibandingin sama ini ya, ojek online Iya. itu kan paling murah juga nggak sampai segitu gitu. Itu juga harus pakai diskon. Iya. Biasanya kalau kita ngincer murah sih naik yang mobil terus patungan sama temen. Tapi kalau lagi pergi sendiri kan enak nih naik Transjatim. Harganya tetap terjangkau walaupun Harganya pergi tetap sendiri. terjangkau Iya. ya dibandingkan naik transportasi lainnya. Jadi bisa kemana-mana dengan harga yang murah. Oke, sebelum naik Transjatim nih, apakah kalian tuh pernah naik kendaraan serupa seperti layanan Transjatim di daerah kalian? Kalian daerahnya mana aja sih? Aku di Surabaya. Oh, Surabaya ini Ya. jelas banyak banget kan Betul. Transjatim. Kayak Surabaya Bus, Iya. Trans Semanggi, kayak gitu. Ya, di Surabaya juga ada Wirawiri, kayak mobil gitu. Jadi kita bisa keliling Surabaya pakai mobil gitu. Tapi pernah naik layanan serupa Nah. seperti Transjatim? Kebetulan saya belum pernah sih. Soalnya di daerah saya itu kalau misal bis itu agak nggak terlewati, rute-rutenya nggak lewat sama daerah saya. Jadi kalau mau itu harus keluar dulu gitu Mbak. Tapi kalau misal yang Wirawiri ini masih sering sih lewat di daerah rumah saya. Tapi kalau misal ada Transjatim nih, saya jadi pengen nyoba nih. Jadi pengen nyoba Iya. excited gitu ya. Iya. Oke, kalau Bilkis? Kalau aku sendiri aku beberapa kali naik Transjakarta sih, Oh, Mbak. Transjakarta. Tarifnya berapa kalau di sana? Aku kurang tahu ya, lupa. Itu biasanya kalau nggak 2,5, 3.000, 3.500. Karena nge-tap kartu kan, Mbak. Jadi ya udah nggak yang kelihatan banget itu berapa gitu. Tapi kurang lebih segitu sih. Oke, berarti Bilkis sendiri yang pernah. Kalau Maya, pernah? Enggak, belum pernah. Dari mana sih Maya? Kalau aku dari Probolinggo. Oh, Probolinggo. Iya. Bisa nih Transjatim rute Probolinggo. Iya. Boleh. Oke, nah Bilkis sendiri kan yang sudah naik Transjatim. Nah kan sekarang ini kan marak ya kasus pelecehan seksual terhadap wanita di transportasi umum gitu. Nah, apakah moda transportasi Transjatim dinilai aman dan nyaman bagi perempuan atau wanita? Nah, sebelumnya aku mau nanya dulu Mbak, di Transjatim ini nanti ada khusus wanita nggak ya tempat duduknya? Ada. gitu? Biasanya kalau misalkan Transjatim, sepengetahuanku yang sudah berpengalaman naik Transjatim nih, itu tempat duduk wanita dan pria itu dibedakan. Jadi wanita di depan, pria itu di belakang. Seperti itu. Terus juga untuk kaum prioritas seperti lansia dan juga ibu hamil itu ada khusus tempat duduknya. Seperti itu. Oh, berarti sama sih kurang lebih sama Transjakarta. Jadi kalau kayak gitu menurut aku pribadi bakalan aman aja sih, apalagi kan katanya ada CCTV ya, Mbak. CCTV di sudut Transjatim ya. itu. Nah, itu dari CCTV terus juga dengan apa namanya? Pemisahan tempat duduk itu kurang lebih mungkin bakal ngebantu mengurangi ya, Mbak. Kalau misalnya buat mentiadakan kayak nggak ada nih, kayaknya nggak mungkin juga ya. Orang ada aja kan yang kayak gitu. Tapi untuk mengurangi itu ngebantu banget sih buat namanya teman-teman yang perempuan Fasilitas di gitu. Transjatim juga lengkap, ada tabung apar, mencegah dari kebakaran gas, terus kotak P3K, terus ada hand grip juga gitu. Lengkap Ada banget. ini nggak Mbak? Apa? Pramugarinya? Ada Oh. pramugari. Mungkin Dava bisa daftar pramugari. Boleh. Boleh sih ini. Oh, itu udah aman banget berarti Soalnya sih. pasti aman banget ya. Kalau udah ada Aman yang banget jaga kalau juga. sudah ada pramugaranya Iya. seperti itu. Soalnya kita bisa kalau misal Bingung-bingung, terjadi bisa nanya juga kan. misal ada terjadi apa-apa kita bisa langsung lapor atau Iya. kayak gini. Jadi ada langsung yang bantu gitu. Oke, Tribuners, terima kasih ya. Dava, Bilkis, dan Maya sudah hadir di studio Tribun Jatim Network Malang ini. Oke Tribuners, sampai di sini dulu perjumpaan saya kali ini. Saya Eka dan Saya Dava Nafisa. Saya Bilkis. Saya Maya. undur diri dan sampai jumpa. Kembali lagi dalam podcast Malang Live episode berikutnya. Dadah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.